yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik. Aku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Kita satukan hati kita Ya Bapa yang tata dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, untuk kasih dan penyertaan-Mu yang masih kami rasakan saat ini. Ya Bapa, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan dan teknologi yang Bapa sediakan, sehingga kami melaksanakan pada UAS kami saat ini. Bapa, kami bersyukur karena di tengah kehektikan persiapan UAS kami, masih mengarahkan hati kami untuk mau datang mengikuti kedua UAS ini. Tuhan, kiranya Engkau yang mendiami hati kami, Tuhan yang memampukan kami, dan Tuhan yang melayakkan kami, agar kami mampu memuliakan nama, agar kami benar-benar dapat mengikuti ibadah ini dengan baik. Bapa, sebentar kami akan memulai berdoa kami, Tuhanlah yang berani, Tuhanlah yang memberkati setiap hati kami dan mengendalikan setiap hal yang ada di luar kendali kami. Biarlah Bapa, UAS kami ini dapat memuliakan nama-Mu dan dapat menguatkan kami menghadapi UAS. Kami anak-Mu yang tak pernah berputar dosa dan pelanggaran, kiranya Tuhan yang senantiasa mengampuninya, agar kami semakin layak disebut anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap amin. Teman-teman, saat ini kita mungkin dipenuhi dengan rasa khawatir dan ketakutan. Mungkin saat ini kita sedang bertanya-tanya, apa persiapanku selama ini cukup? Apa masih ada cukup waktu untuk mempersiapkan diri? Apakah kemampuan yang sangat terbatas ini sanggup meloloskanku ke semester berikutnya? Saat berada di situasi khawatir seperti ini, aku selalu ingat satu kalimat yang kudapat dari salah satu orang lain. Tempat perlindunganku adalah sebuah tempat, tapi seorang pribadi. Itu Yesus. Ya, dalam kondisi seperti hanya Yesuslah yang dapat menenangkan badai kekhawatiran kita. Hanya Yesuslah yang dapat kita andalkan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, aku mengajak teman-teman menyanyikan lagu Satu-satunya yang Kuandalkan. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya
buat men-sharing, aku silahkan. Shalom teman-teman. Sebelum memulai sharing kita, mari kita berdoa dalam doa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, buat setiap kasih karunia-Mu yang Tuhan boleh berikan pada kami, sehingga kami boleh berkumpul di Zoom ini melalui online. Tuhan, sebentar lagi kami mau memulai sharing kami, biarlah kiranya Tuhan yang berbicara dan membuka hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Ini doa permohonan kami ya Tuhan, kami serahkan hati pikiran kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, teman-teman udah pernah lihat ya kan flyer-flyer ini yang temanya berharap padamu. Nah, jadi sharing kita hari ini juga bertemakan berharap padamu. Nah, sebelumnya aku mau mengajak teman-teman untuk membaca firman Tuhan dari Mazmur 42 ayat 6 sampai 7. Nah, aku bacain ya. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu, dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon dari gunung Mizar. Nah, ini di ayat 6 itu kan diawali dengan pertanyaan, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Nah, kenapa sih sebenarnya si pemazmur ini tertekan dan gelisah sehingga bertanya kepada dirinya sendiri? Nah, sebelumnya aku mau ngasih tahu dulu background dari Mazmur 42 ini. Nah, jadi sebenarnya penulis Mazmur ini masih ada beberapa pendapat gitu. Ada teolog yang berpendapat bahwa yang menulis Mazmur ini adalah Daud ketika ia sedang bersembunyi, yang kemudian Mazmur ini dicatat oleh para imamnya yang berasal dari keturunan Korah. Namun ada juga yang berpendapat bahwa keturunan Korah sendirilah yang mengarang Mazmur ini dan ditulis ketika perpisahan mereka dengan Raja Yerobeam. Nah, jadi langsung aja lihat kenapa sih pemazmur merasa tertekan. Nah, sebenarnya di ayat sebelum-sebelumnya itu ada banyak banget ungkapan, ratapan, dan kesedihan dari pemazmur. Nah, yang pertama itu, nih, seperti rusa yang merindukan sungai berair, demikianlah jiwaku merindukan engkau, ya Allah. Nah, jadi perikop dari Mazmur 42 ini apa? Yaitu adalah kerinduan kepada Allah. Nah, kenapa bisa si pemazmur seperti itu? Nah, karena dia itu sangat rindu kepada Allah, sehingga ia karena dia nggak bisa beribadah di Yerusalem karena sedang dalam persembunyiannya. Nah, bahkan ini di ayat yang ketiga itu yang kelanjutannya ini yang bilakah aku boleh datang melihat Allah. Nah, menariknya adalah meskipun dalam keadaan susah ya kan, si pemazmur masih bisa serindu itu loh dengan Tuhan ya kan. Nah, coba kita lihat lagi diri kita. Apakah kita dalam situasi yang hektik ini dan stressful ini masih serindu itu dengan Allah, atau malah berfokus pada bagaimana cara menghadapi kehektikan ini. Nah, selanjutnya, di ayat 4 itu, air mataku menjadi makananku siang dan malam. Nah, bisa kita lihat betapa sedihnya si pemazmur sampai-sampai air mata itu jadi makanannya ya kan. Nah, terus gak hanya itu, dia bahkan dihadapi oleh perkataan orang lain alias netizen. Nah, sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Nah, terus dia juga flashback gitu kebahagiaannya dulu ketika tidak dalam persembunyian ya kan. Nah, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur. Nah, dan yang terakhir, bisa kita lihat betapa susahnya ya kan si pemazmur ini sampai-sampai dia bilang kayak gini, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Mungkin kita pernah mengalami hal seperti pemazmur, di mana banyak banget gitu yang harus kita pikirkan, kita kerjakan, sampai kita capek, pusing, bahkan stres. Apalagi ya kan besok mau UAS. Padahal kita belum cukup belajar karena dosen banyak ngasih tugas dan kuis mendadak. Gak hanya itu, ternyata dosen kita juga objektif, waduh triple kill banget gitu ya kan. Kita capek akan semua ini, kita khawatir akan banyak hal. Kalau bisa sih, pengen skip aja gitu, kayak di sinetron tiba-tiba udah 10 tahun kemudian. Aku juga sering dengar orang bilang kayak gini, kata siapa kuliah gratis, orang bayar kok pakai mental health. Bahkan aku juga pernah ngeliat story orang yang bilang kayak gini, sekarang ucapan semangat itu udah kayak ngejek. Mungkin kita pun juga mengalami hal seperti itu sekarang.
Tapi ayat 6 itu gak hanya berhenti di sini aja, masih ada lanjutannya loh. Nih, berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Nah, pemazmur tahu di tengah ketetanganan yang dialami, dia harus pulang kemana. Ia tahu Tuhan adalah penolong dan Allahnya. Oleh karena itu, setelah dia sadar ada yang salah dalam dirinya di ayat 6 tadi, apa responnya? Ia langsung men-challenge dirinya untuk berharap pada Allah. Bahkan saking pentingnya berharap, kalimat berharaplah itu diulang sebanyak 3 kali dalam perikop ini, yakni di Mazmur 42 ayat 6, Mazmur 42 ayat 12, dan Mazmur 43 ayat 5. Nah, ayat ini tuh seperti mengingatkan diri sendiri untuk terus berharap meski udah ke-trigger situasi yang sulit. It's okay to feel so sad, but sadarlah, seperti pemazmur yang ketika udah ke-trigger sama kehidupannya, ia sadar dan kembali berharap sama Allah. Mungkin kita udah demotivated, udah khawatir keadaan ke depan gimana karena ada PMK yang baru. Udah capek-capek belajar, ngambis 24 jam, malah kayak gitu ya kan. But it's not okay to not be okay. Nah, gak salah sih sedih dan capek. Yang salah itu apa? Kalau kita ngerasa sendirian di tengah lembah kekelaman ini. Padahal Tuhan selalu bersama kita. Tuhan tahu perasaan kita. Memang ada sih waktu untuk menangis, waktu tertawa, meratap, dan menari. Tapi biarkanlah Tuhan masuk dan bekerja di dalamnya dengan berharap kepadanya. Marilah kita menjadi seperti pemazmur yang tahu harus pulang kemana dan berharap ke siapa ketika mengalami ketertekanan, yaitu kepada Tuhan Sang Penolong yang sangat dapat diandalkan. Nah, setelah kita lihat tadi kan satu persatu tentang seberapa tertekannya si pemazmur dan bagaimana akhirnya ia memutuskan berharap, nah kita lanjut lagi ke ayat 7. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon dari gunung Bidar. Nah, pas baca ayat ini tuh aku heran, kayak hello pemazmur, kau baru aja tertekan loh di ayat 1 sampai 5, kok malah udah ingat lagi sama Tuhan dan kebaikannya ya. Nah, di kalimatnya ini aku merasa sungguh wow gitu loh dan tertampar banget kayak gini. Justru karena dia tertekan, makanya dia bisa ingat sama Tuhan yang udah aku buat. Jiwaku tertekan dalam diriku. Sebab itu aku teringat kepadamu. Karena tertekan, makanya bisa ingat sama Tuhan. Nah, coba kita lihat lagi diri kita. Apakah kita saat tertekan dalam menghadapi UAS nanti ini justru ingat sama Tuhan atau lupa dan mengandalkan kekuatan sendiri dengan fokus 24/7 belajar biar tenang. Kan biasanya tuh orang khawatir kalau belum mengerti kan. Nah, mungkin kita juga pernah nanya, Tuhan, ngapain sih ada corona? Ngapain sih kuliah online? Ngapain sih aku dapat dosen killer? Ngapain ada PMK yang baru? Ngapain nih banyak banget PPIMK? Ngapain sih ini waktu cepat banget berlalu? Aku belum siap belajar loh Tuhan. Nggak bisa apa masalah ikut social distancing. Datangnya jauh-jauh gitu. Jangan sekaligus. Masa kita aja gitu yang social distancing? Nah, tapi kita lihat lagi si pemazmur. Justru karena jiwanya tertekan, dia ingat sama Tuhannya loh. Pas baca ini aku teringat lagu ini. Nah, kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun. Mungkin kalian juga tahu lagunya ya, karena kita pasti semuanya mau kan jalan di lautan, mau minum di padang gurun. Cuman kan, kayak gimana gitu kita bisa lihat kuasa Allah yang ngasih mata air di padang gurun. Kalau kita aja nggak pernah ngelewatin padang gurun ya kan. Kebayang kan, tahu kan seberapa susahnya melewati padang gurun gitu. So, jangan bersungut-sungut di tengah situasi yang sulit. Di tengah ujian mengalahkan. Karena apa? Karena kita bersama Tuhan. Justru situasi yang sulit ini ada biar kita semakin berharap padanya dan bisa melihat kemuliaan Tuhan. Nah, terus kalau kita lihat kedua ayat ini digabungkan gini, ada 6-7 gitu. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon dari gunung Mizar. Kita bisa dapat new point of view kan, positive thinking. Nah, dari yang awalnya kita dalam kondisi sulit gitu kan, si pemazmur akhirnya tetap berharap dan ingat akan karya Tuhan yang dulu. Pemazmur ingat bahwa Tuhan telah bawa dia sejauh ini, dan Tuhan itu nggak bawa dia sejauh ini hanya untuk ninggalin dia. Itu merupakan sebuah posting dalam menghadapi masalah ya kan. Mungkin kalian kalau pernah chat sama aku gitu kan, nah pasti kalian tahu quotesku apa. Ini, you are what you think. Kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Dan satu lagi,
Nah, kalau berpikir positif aja, belum tentu hasilnya positif. Nah, gimana lagi kalau kita berpikir negatif? Bisa-bisa hasilnya interrogatif gitu. Nah, jadi kalau dalam psikologi, kalau kita berpikir kita nggak bisa, ya kita nggak bakalan bisa gitu kan. Nah, tapi kalau kita pikir kita bisa, ya dalam iman Tuhan yang mampukan. Nah, jadi pikiran itu akan sangat berpengaruh pada cara kita bertindak selanjutnya. So, jangan ngerasa, aduh aku nggak bakalan bisa deh ngelewatin ujian ini, aduh aku rasa aku nggak bisa deh belajar dengan baik. Nah, balik lagi gitu, you are what you think. So, stop pikir negatif and let's posting and let God work in our life. Nah, dan mungkin kalau mikir, apaan sih ini toxic positivity deh. Ini bukan toxic positivity ya guys. Kenapa? Karena itu kan omongan itu adalah doa gitu kan. Kan juga ada gitu di Alkitab. Karena aku percaya, makanya aku berkata-kata. Kita percaya kan Tuhan yang mampukan dan Tuhan berkuasa, kok kita masih nyeting gitu kan. Kalau kita percaya ya harusnya jangan terus nyeting dan bilang Tuhan aku nggak kuat, aku dan ngeluh-ngeluh juga, nggak, jangan gitu dong ya kan. Nah mungkin kita juga pernah berharap dan nggak sesuai ekspektasi yang membuat kita nggak mau lagi berharap. Mungkin pas UTS kita berharap supaya nilai kita bagus, ternyata nggak sesuai ekspektasi. Mungkin kita sempat berpikir seperti ini, ya udahlah ya, aku nggak mau berharap tinggi-tinggi, biar nggak sakit kali kalau jatuh, mau pesimis aja aku. Biar kalau tiba-tiba hasilnya bagus, aku bisa bersyukur. Nah, kalau menurutku ya guys, itu sebuah pemikiran yang salah, because ini dia. Because mimpi yang kecil sama seperti memperkecil Tuhan yang besar. Tuhan kita itu udah besar loh. Masa mau berharap kecil? Tuhan sanggup kok ciptain dunia ini. Masa nggak bisa dengerin permintaan kita yang kecil ini? So you berharap sama Tuhan. Nah, sama kayak ayat. Mintalah maka kamu akan diberi gitu. Nah, gimana kita bisa diberi sama Tuhan gitu kalau kita nggak ada minta apa-apa gitu. Nah, jadi jangan lelah untuk berharap pada Tuhan. Karena Tuhan selalu dengar dan ngasih yang terbaik bagi kita. Mungkin kita ngerasa kesal gitu karena ada yang kita minta tapi nggak terjadi. Tapi ketahuilah bahwa ketika rencanamu menghancurkanmu, Tuhan menghancurkan rencanamu. Nah, setelah udah berharap nih kan sama Tuhan dan minta sama Tuhan, nah jangan lupa kita pun juga harus lakukan bagian kita. Jangan sampai kita kayak quotes ini. Don't ask God to guide your footsteps if you're not willing to move your feet. Nah, jangan sampai nih kita minta sama Tuhan, minta hikmat dan kepintaran dalam menghadapi ujian ini. Tapi kitanya nggak belajar. Jangan sampai kita doa, minta ketenangan pas ujian, tapi kitanya nggak ngasih Tuhan tempat di hati kita. Tapi jangan pula kita hanya fokusnya ke bagian kita, seolah kita mampu menjalankannya sendirian. Nggak salah kok kita belajar mati-matian, tapi kalau belajarnya sampai skip Tuhan, masih benar nggak ya? Ingat, doa tanpa usaha memang bohong. Tapi kalau usaha tanpa doa, namanya sombong. Nah, terakhir ya kan, nah setelah kita berharap dan melakukan apa yang terbaik, jangan lupa serahkan hasilnya kepada Tuhan. Do the best and let God do the rest. Nah, jangan sampai kita udah belajar 1000 jam, tapi masih khawatir dan meragukan kuasa Tuhan. Nah, kalau iya, coba cek lagi, apakah kita belajar sebanyak itu untuk Tuhan, untuk mempertanggungjawabkan studi kita sebagai pelayanan kita? Tapi kan guys, yang pastinya kalau buat Tuhan itu nggak perlu khawatir loh. Kenapa? Kenapa? Karena kalau Tuhan yang memberi, Tuhan yang mampukan gitu. Tuhan yang ngasih kita studi di kampus ini, itu hal yang mampukan kita untuk melewati semua ini. Jadi harusnya sepanjang kita ngasih yang terbaik bagi Tuhan ya, ingat, kita pun juga harus ngasih yang terbaik loh. Sepanjang kita ngasih yang terbaik, Tuhan juga bakalan ngasih yang terbaik menurut versinya loh. Versinya, bukan ukuran kita. Apalagi ukuran orang lain. Kan kadang kita suka tuh ya, banding-bandingin ke orang lain. Kita kadang bisa bersyukur kalau ada yang lebih rendah nilainya dari kita. Nah, kalau kayak gitu, apa benar studinya untuk Tuhan? Apa hanya ajang memuas diri dan memenuhi ekspektasi orang lain? So, stop become people pleaser, let become God pleaser. Kalau God pleaser, kita harus ngapain? Kita harus senangkan hati Tuhan, biarkan Ia bekerja, jangan khawatir, karena Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Yang penting, kita terus berusaha dan berharap padanya. Nah, sekian sharing dari aku. Selamat UAS, guys. UASikin aja. Oke, nah, menutup sharing kita, mari kita bersatu dalam doa.
Ya Tuhan, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Biarlah kiranya kami boleh terus berharap padamu apapun situasinya. Kami percaya bahwa Tuhan yang boleh selalu ada mendengarkan kami dan menyiapkan yang terbaik bagi kami. Mampukan kami juga ya Tuhan, supaya dapat memberi yang terbaik bagimu dalam UAS kami nantinya. Ini doa permohonan kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Aku serahkan ke MC. Terima kasih Maya untuk sharingnya. Aku sangat menikmati bagian ujian itu memang membuat kita merasa tertekan. Tapi seperti pemazmur, justru dalam kondisi tertekanlah kita kembali mengingat Tuhan dan menemukan alasan untuk berharap hanya pada Tuhan. Untukmu dan untukku yang saat ini merasa tertekan karena merasa masih harus memahami banyak materi dalam waktu yang singkat, bahwa bersama Tuhan kita pasti bisa. Karena Tuhan yang bersama kita jauh lebih besar dari tantangan yang kita hadapi. Dalam firman-Nya, Tuhan berjanji bahwa bersama kita, dan Ia senantiasa merancangkan hal baik pada kita sesuai dengan versinya. Jika Tuhan sudah berjanji, maka Ia akan menepati. Mari kita responi janji Tuhan dengan komitmen kita akan menjalani UAS dengan setia mengandalkan Tuhan, setia kepada Tuhan, dan setia berusaha memberikan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Meresponi firman Tuhan, aku mengajak teman-teman untuk menyanyikan lagu Tuhan yang terbaik untuk kerajaan-Mu. Kau ku sembah di tempat ini, Kau berikan kesejukan di hatiku. Mari Tuhan, bentuklah hati ini menjadi turut firman-Mu, sempurnakan aku. Ku berikan Tuhan yang terbaik untuk kerajaan-Mu yang ada padaku, kan ku serahkan bagimu. Layakkan ku Tuhan, persembahkan yang ada padaku, biar menjadi berkat buat kemuliaan, hormat bagimu. Saat ini masuk dalam persekutuan doa, mari kita satukan hati kita berdoa. Ya Bapa, kami kembali mengucap syukur kepadamu untuk kasih dan penyertaan-Mu yang melimpahkan. Bersyukur ya Bapa untuk setiap pujian yang boleh kami nyanyi dan untuk sharing yang boleh kami dengarkan. Dan Tuhan, kami rindu untuk menaikkan pokok-pokok doa kami, kiranya Tuhan yang mengasihi dan Tuhan juga yang mengajarkan kami untuk berdoa dengan penuh kerendahan hati. Mari bersyukur untuk 7 minggu perkuliahan yang boleh kita lalui. Bersyukur dan device yang tersedia. Bersyukur juga setiap dosen yang mau mendidik kita. Mari berdoa, akhiri selama 7 pertemuan yang telah kita lalui, juga menjadi berkat untuk kedepannya. Mari berdoa juga, agar setiap dosen kiranya boleh terus sehat dan diberkati. Mari mendoakan pokok
Mulai hari Senin 1 Februari 2021, kita melaksanakan UAS semester ganjil. Mari doakan persiapan setiap siswa. Kiranya kita boleh mempersiapkannya dengan sukacita dan mari doakan juga hati dan pikiran mahasiswa selama dan melaksanakan UAS. Semoga hati dan pikiran kita boleh percaya pada Tuhan dan diri sendiri. Mari mendoakan pokok. UAS masih akan ditempuh dengan basis online, sehingga media yang kita gunakan berperan penting dalam keberlangsungan UAS kita. Mari berdoa agar media elektronik yang akan saat ujian boleh berjalan dalam kondisi yang baik dan lancar. Doakan juga agar jaringan setiap mahasiswa boleh stabil mendukung jalannya ujian. Mari mendoakan pokok doa ini. Kesehatan adalah salah satu hal yang penting di kehidupan kita. Di masa ujian ini, kita akan sering diperhadapkan situasi kurang tidur dan lainnya. Mari doakan kesehatan setiap mahasiswa selama mengikuti UAS. Semoga mahasiswa boleh selalu fit dan kesehatannya terjaga. Mari doakan agar setiap mahasiswa kiranya boleh
doa kita, aku mengajak teman-teman untuk menyanyikan lagu doa mengubah segala sesuatu. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Lingkungan sekitar kita juga memiliki pengaruh yang signifikan dalam keberlangsungan UAS ini. Lingkungan yang kurang kondusif bisa membuat mahasiswa kurang fokus dalam mempersiapkan dan melaksanakan UAS. Mari berdoa agar lingkungan sekitar yang akan menjadi tempat melaksanakan UAS diberi ketenangan dan tidak mengganggu konsentrasi mahasiswa yang sedang melaksanakan UAS. Dan semoga lingkungan yang kurang kondusif. Mari doakan juga listrik dan cuaca kiranya boleh stabil. Kan pokok doa ini. Setiap hasil UAS nantinya akan dikelola oleh staf akademik
yang nantinya dibagikan kepada setiap dosen untuk diperiksa jawabannya. Mari doakan agar staf akademik yang akan mengelola setiap LJU mahasiswa bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Doakan juga agar dosen yang akan memeriksa setiap jawaban dapat memeriksa dengan hikmat dari Tuhan saja. Ini mendoakan saat ini aku mengajak teman-teman untuk mendoakan pokok doa pribadi. Bapak yang baik, terima kasih untuk kesempatan menaikkan pokok doa kami, dan terima kasih ya Bapak untuk kemauanmu mendengarkan. Bapak, kiranya Engkau yang mengajarkan kami agar kami mau turut dengan kehendak-Mu, agar kami yakin bahwa Tuhan pasti menjawab doa kami surut dengan waktu dan kehendak-Mu. Bapak, sementara kami akan melaksanakan aktivitas kami masing-masing. Tuhan kiranya yang bimbing kami, Tuhan yang sertai kami, biar apapun yang lakukan, itu layak untuk memuliakan nama Tuhan. Ya Bapa, kami serahkan kehidupan kami ke depannya hanya dalam tangan pengasihan-Mu saja. Kami serahkan UAS kami 2 minggu ke depan hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Teman-teman, saat ini aku persilakan untuk mengatur teguh
Oke, shalom semua. Shalom. Oke. Oke, teman-teman, sobat-sobat PMK, terima kasih. Persekutuan doa online kita spesial UAS sudah selesai.